saya masuk linknya kedua-duanya, kemudian disimpan, di-save di dalam pikiran dan ingat selama sampai kapan mengingat, sampai kapanpun ya, ingat. Nah, nggak ada gunanya kalau nggak ingat, ya kan? Menuntut ilmu ini, menuntut ilmu itu dikatakan berhasil. Yang pertama paham, yang kedua ingat. Nah, yang ketiga itu ya hafal, ya kan? Tapi kalau hafal tidak paham, nggak ada gunanya. Hafal tidak paham tidak ingat, apalagi tidak ada gunanya, ya kan? Kalau orang hafal tidak paham, itu sama aja dengan apa? Mungkin Anda tahu ada burung yang bisa berbicara. Nah, burung yang bisa berbicara itu dia tidak mengerti apa yang diucapkan. Dia hanya memiliki kemampuan menyebut api, misalnya api, namun dia tidak tahu api itu konsep apa itu, ya kan? Kalau mungkin misalnya Anda lewat di rumah, komplek rumah orang nih ada burung apa itu? Maka yang ngomong bodoh. Coba kalau kita lewat suara burungnya kamu bodoh. Kira nyampe di orang padahal dia sendiri. Burungnya nggak ngerti maksudnya yang diucapkannya itu dia nggak ngerti, nggak tahu gitu. Jadi maksud saya itu paham dulu, ingat, hafal. Hafal tanpa paham nggak ada gunanya. Hafal umpamanya tidak ingat juga tidak ada gunanya. Jadi paham itu yang paling tinggi tingkatannya, derajatnya dalam sebuah ilmu. Baik, saudara mahasiswa yang berbahagia, malam ini kita tidak terlalu lama, 30 menit saja kurang lebih. Saya ingin bertanya dulu, apa bentuk negara Malaysia? Tidak apa-apa kalau salah. Ya, jawab aja. Saudara Kesultanan, Pak. Ya, saudara Apip Tutor. Kerajaan. Iya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya sistem itu bentuk negaranya kerajaan. Kerajaan. Baik. Yang lain tadi siapa tadi yang mau jawab? Saya, Pak. Wanita. Siapa? Siapa tadi? Siap, Pak. Regina. Siap Regina, coba Regina dari Puskesmas. Apa bentuk negara Malaysia? Menurut saya bentuk negara Malaysia itu adalah negara kerajaan, Pak. Bentuk negara Malaysia adalah bentuk negara kerajaan. Baik. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kita salah nggak apa-apa, ya. Kalau salah nggak apa-apa, nanti kita betulkan. Yang nggak boleh itu kalau bertanya, kemudian mahasiswanya salah menjawab, lalu marah, nah itu yang nggak boleh. Itu tidak mendidik namanya. Itu mencari kelemahan orang, merendahkan orang. Kalau bertanya orang tidak mampu menjawab, lalu marah-marah, itu tidak mendidik, ya kan? Saya nggak mau. Nah itu kalau marah pun saya tahan. Usahalah untuk menahan kalau marah, ya Allah. Satu lagi, ini saudara Dahliati Sri Wahyuni. Nah, apa saudara Dahliati Sri Wahyuni? Bentuk negara Malaysia itu apa? Kerajaan, Pak. Oh, baik. Kemudian Ahmad Rija Maulana.
bentuk negara Amerika itu apa? Serikat, Pak. Apa bentuknya? Serikat. Serikat. Baik. Yang menjawab Pak. Apa? Silakan siapa? Konita Pak, federasi. Iya, federasi ya, federasi. Putri Ariyanti. Oh, bukan ya, Putri Aryani. Coba dibuka videonya. Iya Pak. Ya. Bentuk negara Indonesia itu apa bentuknya? Izin menjawab, Pak. Tunggu dulu, Putri dulu gimana? Oke. Oh, sudah Nggak tahu Pak. nggak tahu. Negara, bentuk negaranya. Ya, untuk negara Indonesia itu apa? Negara kesatuan. Kesatuan Pak, nggak tahu. Apa? Ulang. Ada keterangan. Negara kesatuan. Baik. Ya. Jadi, itu Indonesia itu bentuk kalau Malaysia itu bentuknya adalah federasi atau serikat. Negara Amerika itu namanya USA, negara United States Amerika, Amerika Serikat. Nah, jadi namanya aja sudah Amerika Serikat. Maka bentuk negara Amerika itu adalah negara serikat atau negara federasi. Jadi bentuk negara di era sekarang ini teorinya hanya ada dua. Yaitu satu bentuk negara kesatuan, dua bentuk negara serikat atau negara federasi. Nah, jadi ingat bentuk negara untuk di era sekarang ini hanya ada dua. Yang pertama adalah bentuk negara kesatuan, contohnya negara Indonesia. Kemudian yang kedua bentuk negara itu adalah serikat atau federasi, contohnya adalah negara tetangga. Malaysia, Australia, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan pada umumnya negara itu banyak yang berbentuk serikat. Kalau negara kesatuan itu nggak banyak. Baik, saudara mahasiswa yang berbahagia, lalu apa yang dimaksud dengan bentuk negara? Jadi, orang itu kan kalau mendengar bentuk, maka yang terbayang dalam pikiran kita, bentuk itu, oh mukanya oval, oh mukanya bulat, oh mukanya lunjung, oh rumahnya segi empat, oh rumahnya tinggi besar. Itu kan bentuknya yang terbayang dalam pikiran. Lalu dikaitkan dengan negara, orang menyebut bentuk negara. Apakah yang dimaksud dengan bentuk negara itu seperti yang tadi, bulat, lunjung, oval, besar, tinggi, gemuk, kurus? Nah, tidak, ya. Jadi tidak menunjuk kepada sifat yang seperti itu. Yang dimaksudkan dengan bentuk negara itu adalah susunan negara. Ingat. Jadi yang dimaksud dengan bentuk negara itu adalah susunan negara. Ulang. Yang dimaksud dengan bentuk negara adalah melihat negara itu dari aspek susunan unsur-unsur negara. Jadi, ya saya ulang nggak apa-apa ya. Pak istilah orang Bahari lancar kaki karena ulang. Jadi kalau saya mengulang-ulang, itu maksudnya supaya melekat di dalam pikiran kita.
Jangan umpamanya, ini maaf kebudayaan lah, Ian tuh Pandir mau ulang-ulang, pikun kah? Nah bukan gitu ya. Jangan disambat papan publik, papan di Pandir dah. Papan Pandir ke bulik-bulik, karena kelalai kah? Bukan ya. Sengaja diulang-ulang. Jadi yang dimaksud dengan bentuk negara itu adalah melihat negara dari aspek susunan unsur-unsur negara. Nah, Anda sudah tahu kan unsur-unsur negara? Unsur-unsur negara itu ada yang absolut, ada yang pelengkap. Nah, yang dimaksud di sini adalah yang absolut. Nah, unsur-unsur negara yang absolut itu ada 3. Yang pertama adanya wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah. Nah, kan jadi sebuah negara itu harus memiliki minimal 3 unsur yang absolut tadi, adanya rakyat, adanya wilayah, adanya pemerintah. Jadi dengan melihat negara dari aspek unsur-unsur negara, susunan unsur-unsur negara, maka negara itu dapat dibedakan menjadi 2, ada negara kesatuan dan negara serikat. Nah, apa yang dimaksud dengan negara kesatuan? Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan satu. Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal, satu atau tunggal. Sedangkan negara yang bersusunan banyak disebut negara serikat. Sedangkan negara yang bersusunan jamak disebut negara federal. Jadi banyak itu sama dengan jamak, serikat sama dengan federal. Iya, federal. Jadi kalau negara itu susunan unsur-unsurnya itu tunggal satu, maka ini namanya bentuk negara kesatuan. Kalau negara itu susunan unsur-unsurnya itu banyak, maka ini disebut negara menganut bentuk negara serikat atau negara federal. Lalu apa sih yang dimaksud dengan negara yang bersusunan tunggal itu seperti apa? Jadi negara yang bersusunan tunggal itu maksudnya tadi kan satu. Jadi apa maksudnya satu? Jadi negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan yang memiliki kedaulatan utuh. Jadi kedaulatan itu utuh, tidak terpecah. Jadi di dalam sebuah negara hanya ada satu pemerintahan yang memiliki semua kedaulatan pemerintah, semua kedaulatan negara. Itu hanya dipegang satu aja pemerintahnya. Yang kedua wilayahnya itu satu saja, tidak terpecah-pecah. Yang ketiga rakyatnya juga satu juga, tidak terpecah-pecah. Apa contohnya? Nah, kita nggak usah jauh-jauh. Contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, maka wilayah negara itu meliputi dari sisi terluar Nusantara. Jadi Nusantara ini kan terdiri dari banyak pulau, menurut perhitungannya kurang lebih 17.000 pulau, mayoritas tidak bernama, sekitar 6.000 yang bernama, di mana di antara pulau itu dipisahkan oleh laut, selat. Nah, 17.000 pulau ini adalah satu kesatuan wilayah, tidak terpecah. Jadi yang namanya wilayah negara Indonesia itu tidak ada nih wilayah milik otoritas Pulau Jawa, ini wilayah milik otoritas
Sumatera, ini wilayah kekuasaan milik orang Papua, milik orang Maluku, milik orang Kalimantan, nggak ada. Jadi yang namanya konsep negara kesatuan itu wilayah negara itu utuh dari sisi terluar Nusantara. Ada tadi terpecah, ini wilayah Kalimantan, ini wilayah Jawa, ini wilayah Maluku, ini wilayah Papua, nggak ada. Nah, pemerintah juga demikian. Yang namanya pemerintah negara Indonesia itu masuk pemerintah itulah yang memegang semua kekuasaan, semua kedaulatan. Pemerintah itulah yang berhak memimpin, mengelola seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian rakyatnya juga satu. Rakyat Indonesia. Rakyat itu dalam kesatuan politik, rakyat itu adalah tidak ada yang namanya ini rakyat orang Jawa, ini rakyat Kalimantan, ini rakyat Dayak, ini rakyat Sumatera, rakyat Papua, rakyat Maluku, rakyat Ambon. Ada. Hanya ada satu proses politiknya, rakyat negara Republik Indonesia. Nah, di wilayahnya, rakyatnya, pemerintahnya satu aja. Nah, negara kesatuan itu teorinya adalah lahirnya negara kesatuan. Kenapa maka hanya satu unsur saja? Pemerintahnya terpusat, dia pemimpinnya, dia pemegang kedaulatan seluruhnya. Nah, karena teorinya negara kesatuan itu yang lahir pertama keluar itu adalah pemerintah pusat. Kepalanya, ya. Jadi lahirnya negara itu kepalanya dulu. Kepalanya siapa? Pemerintah pusat. Nah, karena kepalanya yang dulu lahir, maka dialah yang memiliki. Karena negara Indonesia ini menganut negara kesatuan, maka teori yang lahir duluan itu pemerintah pusat. Karena pemerintah pusat yang duluan lahir, karena itu kata pemerintah pusat, wilayah pemerintah pusat semuanya dari Sabang sampai Merauke, kekuasaan kami itu semuanya di Papua, di Kalimantan, di Jawa, di mana-mana itu kekuasaan kami, itu kedaulatan kami. Nah, kisahnya jadi yang namanya pemerintah pusat, karena dia dulu yang lahir, maka dia pemilik, penguasa negara kesatuan. Nah, demikian juga dalam hal rakyat, kita terpecah. Jadi, maka konsep yang dimaksud dengan negara kesatuan itu adalah negara yang berkesusunan tunggal. Dan harus diingat prinsipnya adalah bahwa pemegang kekuasaan, pemegang kedaulatan sepenuhnya seutuhnya adalah pemerintah pusat. Nah, itu konsepnya. Itu kepalanya ya. Jadi pemegang kedaulatan negara itu utuh pada pemerintah pusat. Pemilik negara adalah pemerintah pusat. Nah, itu yang dimaksud dengan negara yang menganut bentuk negara kesatuan. Nah, kemudian dalam teorinya, perkembangannya, negara kesatuan itu berkembang. Ada yang disebut dengan negara kesatuan sistem desentralisasi. Jadi kalau yang negara kesatuan itu akhirnya dalam perkembangannya itu ada yang disebut dengan negara kesatuan sistem sentralisasi, ada juga yang disebut dengan negara kesatuan sistem desentralisasi. Nah, apa maksudnya negara kesatuan sistem sentralisasi? Nah, sesuai dengan teori negara kesatuan, nah, kalau yang mengelola pemerintahan itu seluruhnya dipegang oleh pemerintah pusat. Ada pemerintah bawahan, pemerintah daerah, di mana pemerintah bawahan itu hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah bawahan itu tidak diberikan kewenangan apapun, kecuali kalau diperintah oleh pemerintah pusat.
Jadi semua perencanaan, semua manajemen, semua tanggung jawab dipegang oleh pemerintah pusat. Sedangkan pemerintahan bawahan, apa istilahnya dalam sistem negara kita, umpamanya kalau contoh negara kita ada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota, dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Dengan kata lain, pemerintahan bawahan itu tidak punya kewenangan untuk mengatur, mengurus, memanajemen di daerahnya sendiri, melainkan sebagai pelaksana saja. Nah, kalau seperti itu namanya negara kesatuan sistem sentralisasi. Semuanya dipegang, semuanya diatur, semuanya dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah atau pemerintah bawahan itu hanya bersifat administratif atau sebagai pelaksana dari pemerintah pusat. Nah, itu saya ulangi, itu namanya negara kesatuan sistem sentralisasi. Jadi dulu mungkin ini sebagai informasi aja, dulu ketika pemerintahan Indonesia ini di masa Orde Baru, nah itu disebut sistem pemerintahan yang sentralisasi. Semuanya diatur oleh pemerintah pusat, semuanya dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu hampir-hampir tidak punya kewenangan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Nah, itu apa? Kita dulu disebut negara kesatuan yang terpusat, sentralisasi. Di era otonomi, di reformasi ini, di era reformasi, nah kita tahu bahwa sebagian urusan-urusan pemerintahan yang dipegang oleh pemerintah pusat itu didelegasikan ke daerah. Nah, dengan demikian, negara kesatuan itu ada yang disebut dengan negara kesatuan sistem desentralisasi. Apa itu negara kesatuan sistem desentralisasi? Negara kesatuan sistem desentralisasi itu maksudnya adalah bahwa adanya pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri. Jadi, ulang, kalau sistem sentralisasi tadi semuanya dipegang, dikelola oleh pemerintah pusat. Kemudian, konsep yang kedua, pemerintah pusat dalam negara kesatuan itu biasanya untuk kepentingan efektivitas pemerintahan, karena negaranya wilayahnya luas, penduduknya banyak, keanekaragaman, maka oleh pemerintah pusat untuk lebih efektifnya sebuah pemerintahan, tidak semuanya dipegang dan dikelola oleh pemerintah pusat, tetapi sebagian urusan pemerintahan itu didelegasikan, diserahkan kepada pemerintah bawahan, kepada pemerintah daerah Indonesia, kepada provinsi, pemerintah kabupaten, pada pemerintahan kota. Nah, jadi negara kesatuan sistem desentralisasi itu maksudnya adalah di mana di dalam negara kesatuan itu pemerintah pusatnya melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah bawahan atau dalam istilah kita kepada pemerintah daerah untuk menjadi urusan rumah tangga atau untuk menjadi urusan otonominya. Jadi paham kan kalau tadi kalau sentralisasi dipegang semua oleh pemerintah pusat, tapi kalau urusan pemerintahan itu untuk kepentingan aktivitas pemerintahan atau bisa juga untuk kepentingan politik dan lain sebagainya, lalu serahkanlah sebagian urusan pemerintahan itu untuk menjadi otonomi daerah. Tapi yang harus diingat adalah bahwa negara kesatuan sistem desentralisasi di mana pemerintah pusat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintah daerah itu sifatnya tidak mutlak.
Nah, artinya adalah sekalipun itu didelegasikan menjadi urusan rumah tangga daerah atau menjadi hak otonomi pemerintah daerah, tapi kalau suatu saat pemerintah pusat menarik kembali segala kewenangan yang didelegasikan, maka jawabannya adalah ya wes ya boleh, karena prinsipnya yang harus dipegang tadi pemilik kekuasaan, pemilik negara itu pemerintah. Walaupun diserahkan tadi sebagian urusan pemerintahan, misalnya di provinsi diberikan kewenangan tentang pendidikan SMA ke bawah, itu contoh ya. Kemudian urusan kesehatan diserahkan kepada pemerintah provinsi, urusan pariwisata diserahkan kepada provinsi, kabupaten, kota. Ini contoh saja. Nah, ada 10 urusan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, kalau itu suatu saat ditarik lagi, ya jawabannya adalah boleh. Ya. Mungkin karena pertimbangan pemerintah, ditarik aja sudah kewenangan yang diserahkan. Boleh. Nah, demikian juga dalam negara kesatuan, bentuk-bentuk pemerintahan bawahan, keberadaan pemerintahan bawahan. Maksudnya pemerintahan bawahan itu pemerintahan yang ada di bawah pemerintahan pusat. Nah, konkretnya kalau negara Indonesia ini sudah kita paham, ada pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Nah, pemerintah provinsi, kabupaten, kota itu yang membentuk adalah pemerintah pusat. Jadi misalnya pemerintah provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah provinsi Kalimantan Utara, pemerintah provinsi Kalimantan Barat, pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, pokoknya semua pemerintahan provinsi, semua pemerintahan kabupaten kota, itu bukan orang yang ada di daerah yang membentuk, itu yang membentuk pemerintah pusat. Membentuk provinsi, ada berapa kita 34 provinsi, ada 400 berapa kabupaten kota. Nah, itu dalam teorinya adalah hanya untuk kepentingan aktivitas pemerintah. Dibagi-bagi wilayah negara. Mereka provinsi dibagi lagi dalam kabupaten kota. Nah, kalau suatu saat, 10 tahun yang akan datang, pemerintah pusat berpendapat bahwa jumlah provinsi yang ada ini perlu ditambah. Jawa 20 provinsi, Sumatera 20 provinsi, Sulawesi 15 provinsi, Kalimantan 15 provinsi, pokoknya ditambah. Jumlahnya menjadi 100 provinsi di Indonesia, ini misalnya saja. Yang jadi pertanyaan, boleh nggak? Tentu saja jawabannya boleh. Atau sebaliknya, sekarang 38 provinsi, kata pemerintah pusat ini terlalu banyak, tidak efektif, membebani keuangan negara. Jawa cukup 1 provinsi, satukan. Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, satukan 1 provinsi. Sumatera sekarang ada berapa provinsi? 10 kalau tidak salah, cukup satukan 1 provinsi. Papua 4 provinsi, cukup satukan provinsi. Kalimantan 5 provinsi, cukup satukan 1 provinsi saja. Pokoknya 1 pulau, 1 gubernur. Umpamanya, bolehkah pertanyaannya? Ya, pertanyaannya tentu saja boleh. Konsep negara kesatuan kan apapun, kalau pemerintah pusat yang mengambil kebijakan, ya tentu menjadi hak pemerintah pusat. Ini contoh saja yang dimaksud bahwa pegang kedaulatan itu adalah pemerintah pusat. Itu loh. Ini mau ditambah, mau dikurang, itu kewenangan pemerintah pusat. Nah, jadi negara kesatuan adalah bla 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 bla. Negara kesatuan terbagi 2, negara kesatuan sistem sentralisasi dan negara kesatuan sistem desentralisasi. Negara kesatuan sistem sentralisasi adalah bla 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 bla, negara kesatuan sistem desentralisasi adalah bla bla bla. Maksud saya ingat ya apa yang saya sampaikan. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar. Yang kedua tadi bentuk negara serikat. Negara serikat adalah negara yang bersusunan banyak atau negara yang bersusunan jangka.
Apanya yang banyak, banyak rakyatnya, banyak wilayahnya, banyak pemerintahannya. Karena itu disebut negara yang bersusunan banyak. Banyak pemerintahnya, banyak wilayahnya, banyak rakyatnya. Bagaimana penjelasannya? Jadi secara teori, lahirnya sebuah negara serikat itu diawali oleh sejumlah negara yang sudah merdeka, atau setidak-tidaknya sejumlah negara yang akan merdeka. Jadi teorinya ini ada sejumlah negara merdeka. Jadi paling tidak kata teori negara itu akan merdeka. Jadi negara-negara yang sudah merdeka, nah Anda kan tahu kalau negara itu merdeka, dia punya undang-undang, dia punya pemerintah, dia punya rakyat, dia juga punya undang-undang dasar, punya konstitusi. Nah, negara-negara yang sudah merdeka ini, lalu mereka katakanlah 10 negara. Negara yang sudah merdeka ada 10 negara, lalu dia berunding mengadakan perundingan kerjasama antar negara. Apa yang mereka rundingkan? Mereka merundingkan bagaimana kalau kita membentuk negara federal. Jadi misalnya ada 10 negara, negara A, negara B, negara C, negara D, negara E, pokoknya sampai 10 lah misalnya. Lalu mereka berunding kerjasama antar negara. Apa yang mereka bahas? Yang mereka bahas adalah untuk membentuk sebuah negara federal, negara serikat. Nah, singkat cerita, mereka setuju semuanya. 10 negara ini setuju kita membentuk negara federasi. Nah, kalau sudah setuju kita membentuk negara federasi, maka kita akan membentuk sebuah lembaga bersama. Jadi dibentuk negara, dibentuk yang namanya lembaga gabungan, lembaga bersama. Jadi misalnya, ini kita nih anggap aja pemimpin-pemimpin negara, kita berunding, kita membentuk negara federasi. Nah, kalau kita membentuk negara federasi, maka kita membentuk negara gabungan, negara federal namanya. Nah, pemerintah negara federal atau negara gabungan yang kita bentuk bersama ini, kita berikan kewenangan. Apa kewenangan yang kita berikan? Tadi ini Anda misalnya pemimpin negara. Tadi Anda memiliki hak untuk menjalin hubungan dengan negara luar. Nah, karena kita membentuk negara gabungan, kita sepakat kita yang bergabung ini tidak lagi punya hak untuk menjalin hubungan dengan negara luar. Untuk menjalin hubungan dengan negara luar itu kita serahkan kepada lembaga gabungan negara federal. Jadi kewenangan kita sudah berkurang karena diserahkan kepada pemerintah gabungan. Apalagi tadi masing-masing negara punya tentara, punya pertahanan keamanan, punya polisi, lalu kita sepakati kita negara-negara yang bergabung ini kita tidak lagi memiliki kewenangan, memiliki tentara, memiliki polisi, itu kita serahkan kepada pemerintah gabungan. Jadi kita tidak lagi punya tentara, tidak lagi punya polisi, tanggung jawab keamanan, tanggung jawab pertahanan ada pada pemerintahan federal. Apalagi mencetak duit. Nah, selama ini kan misalnya ya kita itu mencetak uang masing-masing karena kita membentuk negara federal. Nah, kita lepaskan kewenangan mencetak uang. Nah, untuk mencetak uang, mengatur peredaran uang kita serahkan kepada lembaga federal. Nah, apalagi? Nah, pokoknya yang apa yang kita serahkan kepada lembaga federal itu adalah apa yang kita tuangkan dalam perjanjian bersama. Jadi secara limit ya apa yang kita serahkan itu diatur di dalam konstitusi bersama. Nah, yang tidak kita serahkan kepada pemerintah gabungan atau pemerintah federal itu tetap menjadi kewenangan kita. Nah, jadi Anda tadi kan kepala-kepala pemerintahan.
tadi sudah diserahkan sebagian, urusan luar negeri sudah dilepas, urusan pertahanan sudah dilepas, urusan apa tadi pertahanan sudah mencetak duit dilepas, itu dikelola oleh pemerintah gabungan atau pemerintah federal. Sisanya yang tidak diserahkan itu tetap menjadi urusan otonomi kita masing-masing. Jadi wilayah kita tetap tidak berubah, undang-undang dasar kita tetap tidak berubah sepanjang yang tidak direduksi, dan masyarakat kita tetap tidak berubah. Kemudian jadi intinya itu apa yang menjadi kekuasaan pemerintah gabungan dalam negara federal itu adalah apa yang secara limit kita serahkan secara bersama. Jadi kalau kita tidak pernah menyerahkan wilayah daerah, maka itu menjadi otonomi kita. Jadi misalnya negara federal, berapa jumlah negara yang bergabung? Katakanlah 10 negara. Tidak bisa pemerintahan federal itu ingin merubah jumlahnya. Oh nanti kita rubah jadi 20 negara bagian. Nggak bisa. Ya. Jadi negara yang tadi merdeka setelah terbentuknya negara federal atau negara serikat itu statusnya berubah, tidak lagi negara merdeka tapi negara baru. Nah, apa tadi wilayah negara kalau itu tidak diserahkan maka itu wilayah negara bagian masing-masing. Umpamanya kekayaan alamnya, kata negara bagian kami tidak pernah menyerahkan untuk pengelolaan kekayaan alam kepada pemerintah federal. Nah karena itu tetap dikelola oleh negara bagian. Ya. Apalagi memungut pajak misalnya, tidak pernah menyerahkan urusan memungut pajak kepada pemerintah federal, maka itu tetap menjadi urusan ekonomi negara bagian. Nah, jadi kalau kita dalam sistem federasi itu, misalnya kita lihat di negara-negara bagian, nah negara bagian itu punya kewenangan menarik pajak. Ya, di Malaysia misalnya, dia menarik pajak negara bagian, mengelola kekayaan alam. Negara bagian mengelola kekayaan alam. Jadi uang-uang yang merupakan penghasilan negara bagian masuk ke kas negara bagian. Nanti ada undang-undang federal yang membagi pendapatan negara bagian. Jadi pendapatan negara bagian 10% disetorkan ke pemerintah federal sekian persen. Jadi misalnya saja undang-undang federalnya menentukan bahwa pemerintah negara bagian itu dapat 80%, kemudian pemerintah federal 20%. Nah kalau negara bagian itu mendapat penghasilan menarik pajak, mengelola kekayaan alam dan lain sebagainya, katakanlah 100 miliar dolar umpamanya, maka 20% dari aturannya, maka 20% diserahkan kepada pemerintah federal. 80% dikelola oleh negara bagian. Nah, kalau negara kesatuan itu tidak, kebalikannya. Karena negara kesatuan itu yang mengelola, mengatur pajak, mengurus pajak, mengelola kekayaan alam dan lain sebagainya. Nah, semua pendapatan negara itu masuk ke kas pemerintah pusat. Nah, negara Indonesia, hampir semua pendapatan negara itu masuk ke pemerintah pusat, mengisi APBN. Nah, nanti dari pemerintah pusat dikucurkan kepada pemerintah daerah. Provinsi, kabupaten, kota itu kan setiap tahun mendapat kucuran dari pemerintah pusat ke APBD. Nah kalau negara federal, pemerintah federal, pemerintah gabungan itu pemerintah negara bagian yang membiayai. Jadi ada berbalik arah ya, kalau negara kesatuan dari pemerintah pusat ke bawah. Kalau negara federal dari negara bagian ke atas. Nah pemerintah federal itu ya, pemerintah ya, di atas lah pada pemerintah negara bagian. Nah, jadi seperti itu ya, apa namanya negara federal. Jadi negara federal itu tidak mudah untuk misalnya katakanlah Malaysia itu 13 negara bagian. Lalu pemerintah federal hendak merubah menjadi 20, ya tidak semudah itu, ya, karena itu sifatnya sudah politik, ya, mau dan negara bagiannya mengurangi wilayahnya. Demikian juga dalam hal pembagian keuangan,
kata pemerintah federal kita keuangan 50-50, 50 negara bagian, 50 pemerintah federal. Nah, tentu memerlukan perundingan. Kalau negara kesatuan kan nggak ada istilah perundingan. Kalau pemerintah pusat membuat kebijakan, umpamanya ditambah aja provinsi, tambah aja kabupaten atau digabung saja. Nah, jadi itu perbedaan negara kesatuan dengan negara serikat. Nah, negara Indonesia ini kalau kita lihat secara historisnya, ketatanegaraan kita pernah menganut bentuk negara serikat. Kita pernah kemudian menganut bentuk negara kesatuan sampai sekarang. Jadi itulah gambarannya secara teori negara kesatuan dan negara serikat. Ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada. Ulun Pak. Siapa? Tuh ulun ada raise hand tuh sudah. Silakan. Ini anak betakun. Kelebihan negara federal dibanding negara kesatuan tuh apa Pak? Ya kalau secara politik ya, negara kesatuan itu tentu saja lebih kuat. Ya, kuat. Ya, kan pemerintah pusat itu memegang semuanya. Semua kendali dipegang oleh pemerintah pusat. Kalau negara serikat atau negara federal itu tadi sifatnya itu kan bersusunan banyak, ya kan? Kalau karena bersifat federal, negara bagian itu punya otonomi yang tidak bisa diganggu-gugat oleh pemerintah federal kecuali dengan perjanjian. Nah, maka ini secara prinsip bisa juga mengandung kerawanan. Kerawanan itu apa? Umpamanya, maaf saja, mau kontakkah, apakah. Tapi kalau negara kesatuan tadi kuat karena pegang oleh pemerintah pusat semuanya. Nah, yang lain-lain, apa lagi? Mungkin Anda bisa saja menebak-nebaknya. Jadi kalau di Malaysia itu misalnya negara bagian Sabah, kalau negara bagiannya itu kaya, ya tentu yang banyak menikmati itu kan negara bagian. Nah, kalau negara kesatuan ini kan kita ini untuk kebersamaan. Ya. Jadi untuk kebersamaan. Nah, kita tahu misalnya Indonesia ini kekayaan alamnya kan bervariasi. Kekayaan Pulau Kalimantan, batu bara itu kan sangat berarti sekali bagi APBN kita. APBN Indonesia itu banyak ditopang oleh pendapatan dari Kalimantan. Nah, kita Pulau Kalimantan ini merasa untung, bersyukur ya kita banyak punya peran besar dalam perekonomian negara. Ya, ada seorang pakar ekonomi menyebut kalau Kalimantan tenggelam ke dasar laut, Indonesia bangkrut. Nah, kan kita tahu Kalimantan ini satu tahun berapa? Kalimantan Selatan ini saja satu tahun itu memasukkan pajak batu bara itu berapa ratus triliun. Ya, dulu ada di Banjarmasin Pos. Sudah lama itu sekitar 300-400 triliun. Nah, itu baru Kalimantan Selatan. Belum lagi Kalimantan Timur. Nah, itu kan kita menjadi pendapatan pemerintah pusat. Nah, pendapatan yang besar itu kan didistribusikan bukan untuk Kalimantan, tapi untuk Indonesia. Nah, jadi digunakan untuk kesejahteraan negara Indonesia. Ya, jadi tidak ada istilah umpamanya kalau seperti di negara federal
Kenapa kita menganut bentuk negara kesatuan? Itu tadi untuk kepentingan keadilan sosial. Ya, jadi kalau umpamanya kita bentuk negara federal, secara ekonomis mungkin saja menguntungkan bagi orang Kalimantan. Tapi kita ingin membangun Indonesia. Kita ingin membangun Nusantara. Kekayaan Kalimantan adalah kekayaan Indonesia. Ya. Jadi tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya kekayaan Papua itu dibandingkan dengan pulau kita Kalimantan. Ya. Juga Pulau Sumatera itu tidak apa-apanya dibandingkan pulau kita Kalimantan. Pulau kita Kalimantan jauh lebih besar peranannya dalam memasukkan uang untuk kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi, nah itu ya kelebihannya. Jadi negara kesatuan kita lebih mudah mewujudkan keadilan sosial. Nah kita harapkan ya, mestinya pembangunan di Kalimantan itu juga sama dengan daerah lain. Jangan umpamanya di Pulau Jawa maju, Sumatera maju, Kalimantan enggak, umpamanya kan ya, mudah-mudahan jangan begitu, ya kan? Jangan harus berkeadilan. Membangun negara itu harus berkeadilan. Kalau dulu kan pembangunan itu di Pulau Jawa aja, Sumatera aja dulu, ya. Pemerintahan Orde Baru, makanya lahir pemerintahan reformasi. Nah, kita ingin membangun Indonesia. Nah, saya tanpa maksud apa-apa, Presiden Jokowi ketika dia mencalonkan dirinya menjadi presiden, yang pertama dulu, nah apa kata beliau? Saya masih ingat apa yang saya ini orang Jawa, saya ini lahir di Jawa, tapi saya untuk Indonesia. Betul itu. Ya, jangan mentang-mentang orang Bugis jadi presiden yang dibangun di Pulau Sulawesi. Misalnya, jangan mentang-mentang orang Batak jadi presiden yang dibangun di Sumatera Utara. Jangan mentang-mentang orang Jawa yang dibangun Pulau Jawa. Nah, kata Jokowi, saya enggak. Saya orang Jawa, saya lahir di Jawa. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan membangun Indonesia. Nah, beliau buktikan, mungkin Anda melihat di televisi ada jalan lintas perbatasan, jalan paralel perbatasan Indonesia Malaysia dari Pontianak sampai ke Kalimantan Utara yang jaraknya itu hampir 2000 km. Jalan memanjang, pegunungan dan lain sebagainya. Saya lagi klik di YouTube ya, di YouTube bisa dilihat jalan perbatasan lintas Kalimantan baru selesai. Itu tidak bisa dulu kita tidak membayangkan ya pasti yang bisa membangun jalan sejauh itu dengan medan yang sangat sulit. Kemudian apalagi prestasi tanpa bermaksud politik ya, ini fakta saja. Di Pulau Kalimantan sudah ada jalan tol, sekalipun tidak terlalu panjang. Ya. Jawa tol lintas Jawa itu hampir 2000 km. Di Sumatera jalan tol lintas Sumatera hampir 2000 km. Jalan tol Balikpapan Samarinda hanya 99 km. Ya paling tidak Pulau Kalimantan ada juga kecipratannya pembangunan. Nah, konon kabarnya jalan tol itu nanti akan diperluas, akan diperpanjang, Banjarmasin, ke Palangkaraya, ke Pontianak, ke Kalimantan Utara, ke Buntang, Tinggarong, kemana-mana nanti katanya. Jadi akan di Kalimantan juga akan ada lintas tol. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, kemudian juga
kita tidak pernah membayangkan, ya, mudah-mudahan rencana pemerintahan presiden yang ingin memindah ibu kota negara ke Kalimantan itu bisa terwujud. Ya. Tentu kalau pindah ke sini akan ada efeknya, efeknya bagi Anda. Nanti akan terbuka lapangan pekerjaan sebagai ibu kota baru, kota yang akan berkembang pesat. Mungkin Anda nanti bisa jadi pengacara, bisa jadi advokat, bisa jadi konsultan hukum. Karena itu akan berdampak pada pembangunan besar-besaran. Jadi akan ibu kota itu nanti akan menjadi ekonomi khusus. Jadi pembangunannya juga bersifat khusus. Jadi kalau saya pindahnya ibu kota, nah itu suatu rahmat ya, suatu rahmat bagi Pulau Kalimantan. Rahmatnya apa? Nah, insya Allah membuka lapangan pekerjaan bagi kita warga orang Kalimantan. Mudah-mudahan ya. Jadi mudah-mudahan pembangunan merata. Tidak hanya di Indonesia Barat, tapi juga di Indonesia Timur. Dulu kita ini masuk Indonesia Timur dari aspek pembangunan. Nah, saudara-saudara mahasiswa, jadi hari ini Anda paham apa yang dimaksudkan dengan negara. Ada berapa macam bentuk negara kesatuan, apa yang dimaksud dengan negara federasi, bagaimana teori lahirnya negara kesatuan, bagaimana teori lahirnya negara federasi. Barangkali cukup sekian. Yang penting diingat, ya kan, pahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.